Nah, di depan saya ini ada PO Budiman dengan rute Pangandaran Bogor. Ini menjadi satu-satunya PO Budiman yang melayani rute Pangandaran ya di lintas Bogor. Lintas Bogor. Ini kita iklan dulu sebentar. Ini ada PO NPM diberangkatkan menuju menuju tujuan Sumber, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Nah, kita kembali ke PO Budiman, Pangandaran Bogor. Untuk harga tiketnya kalau nggak salah ya, full trip dari Bogor ke Pangandaran itu 210.000. Itu via aplikasinya Budiman ya, tiket online-nya Budiman. Untuk saat ini PO Budiman yang pengen naik PO Budiman sekarang nggak bisa lewat dalam ya, atau beli tiketnya di dalam tuh sekarang kayaknya udah nggak bisa. Jadi harus ke loket atau via online. Ya. Saya juga baru tahu Budiman sekarang nggak bisa naik dari dalam. Apa sih ya? Coba mungkin sebagian ada yang masih ya. Sebagian ada yang masih, tapi sekarang kebanyakan sudah via loket atau via online. Gokil sih ya. Tarifnya 210.000 full trip dari Pangandaran ke Bogor. Sebenarnya ada Tasik ya, tapi Tasiknya kayaknya udah berangkat. Soalnya Pangandaran ini menjadi bis terakhir Budiman dari Bogor yang berangkatnya setengah 8 pagi atau bentar lagi juga berangkat. Saya ini kita kesiangan kesininya ya. Budiman Tasik Bogor itu ada juga, tapi dia start awalnya dari Benda Cigombong. Kalau ini dia start awalnya dari Terminal Bubulak, nanti ke masuk Yasmin dan masuk ke Terminal Baranang Siang Kota Bogor. Harga tiketnya 210.000. Untuk kelas yang digunakan Budiman ini lumayan gokil ya, atau kelas bisnis kelas ya. Ada bantal dan legres, ini mewah juga sih. Tapi Pangandaran ya, Pangandaran kita juga tahu jauh. Waktu tempuhnya dari Bogor ke Pangandaran itu bisa 8 jam. Berarti yang berangkat dari Bogor tuh jam 8, nyampe Pangandaran kemungkinan besar jam 4 sore. Tapi ini saya kurang tahu ya, apakah bisa atau mampir ke Pul Tasik dulu apa enggak. Soalnya apa ya? Soalnya di tiket online-nya Budiman itu bisa turun Tasik. Jadi ini bisa, jadi jika misalnya ketinggalan bis Tasik, jadi kalian bisa naik bis Pangandaran ini turun Tasik ya. Itu. Tapi kita juga nggak tahu ya. Pangandaran Bogor. Ini kayak kemungkinan besar jam terakhir Budiman dari Baranang Siang. Yuk kita ke selanjutnya. Tapi selanjutnya ada di depan saya juga sih. Ini ada MGI, rute Pelabuhan Ratu ya, Bogor Pelabuhan Ratu. Kita liput karena sekarang menjadi bis satu-satunya rute Bogor ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Awalnya ada PO Putra Bahari. Kayaknya Putra Bahari udah beroperasi ya untuk saat ini. Jadi hanya PO Budiman aja, hanya PO MGI yang melayani Bogor via Pelabuhan Ratu atau Bogor tujuan Pelabuhan Ratu ya. Untuk full trip, harga tiket full trip dari Bogor ke Pelabuhan Ratu itu dikenakan tarif 60.000 dari Bogor ke Pelabuhan Ratu atau sebaliknya. Dan per Februari ini rute dari MGI
telah diubah ya. Awalnya dia via non-tol dari Pelabuhan Ratu hingga Ciawi, sekarang dia via tol ya. Jadi sistem rutenya itu seperti ini. Dari Terminal Baranang Siang dia langsung masuk ke tol dan keluar tol lagi di Ciawi. Dari Ciawi dia masuk ke tol lagi, nanti keluar di gerbang tol Parung Kuda. Sistem terbarunya seperti itu ya. Sekarang rute dari MGI Bogor Pelabuhan Ratu. Menjadi hemat waktu dan waktu tempuhnya juga makin cepat ya dibandingkan lewat non tol seperti Pasar Cibadak, terus Cigombong via non tol ya. Itu bisa macet sih pagi-pagi. Ya, MGI rute Bogor Pelabuhan Ratu. Ya. Coba kita ke belakang juga ada yang pemain tunggal sih. Skidot. Nah, di selanjutnya nih ada PO MGI lagi dengan rute Bogor Garut ya. Ini menjadi bis satu-satunya dari Bogor ke Garut yang dilayani oleh PO MGI. Via tol Cilangi dan Cipularang. Aduh, gelap ya. Coba kita cari tempat yang bagus. Ini lumayan bagus lah. PO MGI Garut Bogor. Asia Bisnis dengan jumlah set atau figurasi setnya 22 ya. Via Cilangi dan Cipularang. Dan mungkin dia udah lewat tol baru ya, tol Cimanggis, Cibubur Cimanggis hingga ke Cibitung. Kenapa menjadi satu-satunya? Karena dari Bogor, dari Terminal Baranang Siang ini hanya MGI aja yang melayani rute ke Garut. Dan pemberangkatannya juga lumayan banyak ya. Setiap satu jam itu pasti ada pemberangkatan dari Bogor ke Garut atau sebaliknya. Untuk rutenya, untuk harga tiketnya hanya 100.000 aja dari Bogor ke Garut, itu full trip ya. Karena saya sudah pernah naik ini, trip ya dari Garut ke Citarap. Itu dikenakan tarif 100.000. Good job. Dan untuk penumpangnya juga, sebenarnya penumpang Garut Bogor ini lumayan banyak juga. Lumayan bagus lah ya. Makanya jamnya banyak juga, jadi bagus lah ya. Bisnya juga sudah pakai yang terbaru, yaitu SR2 semua. Mayoritasnya SR2 sih. Ada yang SR3 atau apa gitu. Garut Bogor. Main tunggal dari Bogor ke Garut. Good job. Dan kita ke sampingnya, yaitu PO Arimbi. PO Arimbi juga menjadi pemain tunggal di Bogor Merak ya. Khususnya Terminal Baranang Siang Kota Bogor, dia pemain tunggal dari Merak ke Bogor. Depan saya nih tuh, Merak Bogor, via tol Jagorawi, Serang, Cilegon, Kebonjeruk, Selipi, dan Cibinong. Saya pernah naik bis Arimbi ya dari Merak ke Bogor, tapi gak bikin trip repotnya. Untuk harga tiketnya hanya 75.000 full trip dari Bogor ke Merak. Waktu tempuhnya mungkin bisa 5-6 jam ya, tergantung kondisi jalan. Dan jumlah pemberangkatan dari Bogor ke Merak juga per 1 jam ada. Per 1 jam. Jadi setiap jam itu ada ya. Untuk jam pertamanya mungkin jam 5 subuh. Dan jam terakhirnya kemungkinan besar jam 4 sore. Setiap 1 jam ada pemberangkatan dari PO Arimbi. Sebenarnya banyak sih ya pilihan, tapi kebanyakan itu dari Ciawi. Kalau ke Merak, itu kebanyakan dari Ciawi. Tapi kalau dari Terminal Baranang Siang ini hanya Arimbi aja lah yang melayani Bogor Merak dari Terminal Baranang Siang Kota Bogor.
Ini juga nih lumayan banyak juga sih yang terparkir ya. Ada berapa tuh? Ada bisa mungkin ada 5 unit yang terparkir ya, menunggu jam pemberangkatan selanjutnya. Good job. Arimbi. Nanti kita kapan-kapan ke Merak lagi ya, mencoba Arimbi, karena kita belum pernah bikin trip reportnya ya, tunggu aja tanggal mainnya. Dan di sampingnya Arimbi juga ada Miniarta. Kenapa kita liput? Karena Miniarta ini menjadi satu-satunya Bogor Kampung Rambutan via non-tol ya, atau lewat Jalan Raya Bogor. Gokil ya Mang, Miniarta. Ini PO Legend. Ini PO Legend yang sampai saat ini masih melayani rute Bogor Kampung Rambutan via Jalan Raya Bogor. Untuk harga tiketnya full trip dari Bogor ke Kampung Rambutan yaitu kena 30.000 aja. Itu udah full trip ya. Meliputi rutenya yaitu Bogor, terus Depok, Cibinong, Pasar Bo, hingga Kampung Rambutan, terminal Kampung Rambutan. Ini menjadi pemain atau PO satu-satunya yang via non-tol yang masih bertahan hingga saat ini. Oke ya Bang nih, Miniarta. Satu-satunya bis bumel dari Kampung Rambutan ke Bogor. Oke sih ya Bang ini ya. Bumel nih. Walaupun penumpangnya rame-ramenya itu bisa sos dia. Oke lah, Miniarta PO Legend. Tapi sebagian unitnya sudah ada yang udah nggak jalan ya, atau trouble karena ya bisnya juga sudah lumayan tua sih ya kebanyakan. Yang baru itu dia kayak liverinya kayak Sinar Jaya, itu bis baru tuh, baru dibeli. Oke lihat, 30.000 Bogor Kampung Rambutan full trip ya. Waktu tempuhnya bisa cepat dan bisa lambat tergantung kondisi jalan pada saat itu. Untuk jam pemberangkatannya dia setiap 30 menit sekali ya. Setiap 30 menit ada pemberangkatan dari Bogor ke Kampung Rambutan atau sebaliknya. Oke emang gokil. Terus kita di depan warna putih itu yaitu PO Pusaka. Siapa yang tidak tahu dengan PO Pusaka ya? PO Legend juga. PO Legend, dan ini menjadi pemain sangat tunggal sekali PO Pusaka ini. Untuk rutenya sekarang hanya rute Bogor Parung aja ya. Dulunya hingga Tangerang, tapi sekarang dibatasi sampai Parung karena penumpangnya yang sepi. Pusaka untuk full trip dari Bogor ke Parung itu 25.000. Itu sudah full trip ya. Dan tarif kawasan. Pusaka PO Legend nih yang masih bertahan hingga saat ini. Gokil ya. Untuk jam pemberangkatannya juga dia per 30 menit sampai 1 jam sekali ada jam dari Bogor ke Parung atau sebaliknya. Di era gempuran yang sangat dahsyat ini PO Pusaka masih bertahan ya hingga saat ini. Gokil emang. Sangat legend sekali nih PO Pusaka. Saya belum pernah nyoba sih, kayaknya seru juga ya PO Pusaka ini. Nanti lah kita kapan-kapan nyoba ya. Bogor Parung. Lewat Jalan Yasmin dia. Gokil. Nah ini kita ada di parkiran ya. Ini hari Senin ini nggak begitu ramai sih parkirannya. Dan sebenarnya Bogor, pemain tunggal Bogor ya, lintas Bogor itu sebenarnya
ada banyak ya. Tapi ini ada sebagian yang nggak hadir bisnya atau nggak ada di Bogor ya untuk hari Senin ini. Seperti Putra Rafflesia, dia pemain tunggal dari Bogor ke Bengkulu. Dan terus ada PO Medal Sekarwangi. Kalau Medal Sekarwangi ini dia adanya sore hari jam 3 dari Bogor ya. Hanya satu pemberangkatan aja dari Bogor, yaitu jam 3 sore. Jadi kalau pagi ini nggak ada dia Medal Sekarwangi ini. Melayani Bogor Sumedang Waduk, hanya 1 jam pemberangkatan aja, nggak lebih dan nggak kurang, hanya 1 jam pemberangkatan, yaitu jam 3 sore. Jadi ini nggak ada ya. Terus apa lagi ya? Iya, sama Elop Bogor Sukabumi itu dia hitungannya pemilikan ya. Jadi satu orang jadi 1 unit itu, atau gimana sistemnya dari Elop Bogor Sukabumi. Soalnya dari Bogor atau dari Sukabumi ke Bogor itu hanya Elop aja untuk yang dilayani ya. Dari terminal Baranang Siang ini. Elop ini bersaing sama kereta api dia. Ke Pangrango. Tuh Elopnya tuh jalan ya. Untuk Elop ini dia sistemnya 24 jam dari pagi hingga pagi lagi ya. Jam pemberangkatannya juga sangat banyak ya. Setiap 15 menit juga ada. Jadi nggak usah takut ketinggalan. Dan harga tiketnya dari Bogor ke Sukabumi naik Elop itu dikenakan tarif 40.000. Dikenakan tarif 40.000. Jadi itu masih sangat murah banget. Gokil ya. Mungkin sampai sini aja kita absen ya. Bis apa aja yang pemain tunggal di lintas Bogor, entah itu dari Banten, dari Jawa Barat, atau dari pulau lain ya. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini makin berkembang. Terima kasih.